berlaku dan sudah berlaku, ya. Mari kita lihat keuntungannya, ya, prosesnya, ya. Jadi kalau Anda tahu di FEB itu ada dosen namanya Bu Sokhrul, ya kalau Anda tahu ya. Tapi beliaunya bukan di EKIS, beliaunya di ilmu ekonomi. Bu Sokhrul itu dia terlibat atau dia direktur ya di BMT ini. Dia orang dalamnya BMT. Dia punya BMT namanya BMT Muda. Ya, Persada. BMT Muda. Nah, BMT Muda ini memberikan kepada UMKM. UMKM-nya ini bidang garmen dan bidang daging beku. Ya. Ini saya contohkan PLS. Kenapa PLS itu begitu menariknya, begitu idealnya, begitu indahnya. Ya. Nah, ini websitenya BMT Muda ya. Kalau Anda ketik BMT Muda nanti akan muncul website seperti ini. BMT Muda ini memberikan pembiayaan kepada garmen ya dan UMKM yang lain yang menjual daging beku. Ya. Nah, mari kita lihat. Ini garmennya. Garmennya ini pembiayaan UMKM-nya itu ownernya itu adalah alumni IB, ilmu ekonomi, ya, angkatan 2010. Kanvas Garment ini adalah industri kecil yang memproduksi kaos, jaket berdasarkan order. Ya. Dia berdiri 2014, berarti sudah 7 tahun. Ya. Ownernya alumni FEB, sehingga apa? Sehingga ketika BMT ini Bu Sokhrul gitu ya, itu mau bermitra dengan ownernya Kanvas Garment ini, maka dia sudah mengetahui karakteristik. Itulah kemudian pentingnya profit loss sharing itu, salah satunya itu adalah harus mengenal karakter dari mudoribnya, ya, dari yang menerima pembiayaan mudoribahnya. Jadi karena berdirinya sudah lama dan kemudian ownernya itu adalah alumni sendiri, ya, tentu juga alumni FEB kan kalau mereka di Fakultas Ekonomi ya mereka belajar pemasaran, mereka belajar tentang akuntansi, ya, di situ ada efisiensi, proses produksi. Nah, ini adalah bagian dari kita bisa ngecek karakter tersebut, dia punya intelektualitasnya secukup apa, gitu ya, karakter kejujurannya bagaimana, effortnya bagaimana, uletnya bagaimana, itulah yang kemudian penting untuk profit loss sharing. Kemudian owner selama ini sukses dengan dana sendiri, dan ini juga penting karena dia menjalankan bisnisnya itu baru apa sudah lama, ya, dan ternyata mereka sudah cukup punya pengalaman dengan dana sendiri. Nah, ketika mau ekspansi, maka BMT Muda itu berbasis wakaf, dia yang ngasih pembiayaan. Dana yang dikasihkan pada BMT kepada Kanvas Garment ini berapa? 20 juta. Ya. 20 juta untuk durasi waktu 2 tahun dengan perpanjangan. BMT 12% dan Kanvas 88% dari net profit. Ya. Nah, mari kita lihat keuntungannya. Anda coba, ini saya besarkan ya, supaya Anda tahu ya. Coba Anda lihat ya, nanti kita bahas ya. Ini adalah bulanan. Rugi laba per Agustus ya, 2020, tapi ini mulai setahun sebelumnya, September 2019, Oktober, dan seterusnya bulanannya. Bulanannya profit, dapat 6 juta, 15 juta, 1 juta, ya. 1 juta. Tapi kemudian setelah Maret 2020 itu keuntungannya hanya 600.000. Kenapa? Ini sudah mulai COVID ini. Jadi mereka itu mentarget kaos dan lain sebagainya, kostum, seragam dan sebagainya itu adalah untuk pabrik, kantor yang mereka butuh seragam itu, mereka menyediakan ini. Ya. Tapi kemudian ketika COVID ya, perusahaan-perusahaan itu banyak yang lockdown atau mungkin shift-shiftan kerjanya, maka mereka tidak terlalu memperhatikan perusahaan-perusahaan tidak terlalu memperhatikan kaos-kaos seragam seperti ini. Ya, sehingga kemudian garment ini kemudian akhirnya turun, drop ya, sampai pernah ada 1 bulan untungnya hanya 200.000 dan sebagainya ini ya. Nah, kemudian net profit dalam 1 tahun dikurangi dengan sewa itu cuma 8 juta. Nah, 8 juta dengan bagi hasil 12% itu, maka yang dikasihkan kepada ini BMT itu cuma 1 juta, bayangkan, kecil sekali. 20 juta ngasih 20 juta ini ya.
memberikan 20 juta, BMT ngasih 20 juta kepada UMKM ini, tapi BMT dalam 1 tahun itu dapatnya 1 juta. Itu kan setara dengan 5% per tahun. Itu kan sebetulnya rugi sebetulnya, ya. BMT ngasih pembiayaan, BMT-nya sendiri dapat setara dengan 5%. Padahal kalau bank konvensional, ya, kita lihat bank konvensional itu ngasih kredit, ya, itu sekitar 10-12% dalam 1 tahun, ya. Sedangkan BMT itu cuma 5%. Nah, oke, tahan dulu ya, ini 5%. BMT ini juga kemudian memberikan pembiayaan kepada siapa? Nah, ini kepada UMKM lain, yaitu Selamah Midshop, ya, Selamah Midshop. Ya, mungkin ini alumni Ekis juga, cuman sudah lama ya, saya nggak tahu Anda mungkin kenal atau tidak. Ya, jadi bisnis Selamah Midshop ini adalah menjual frozen meat. Ya, ownernya mahasiswa lulusan FPB. Tentunya dia tahu marketing, efisiensi produk, akuntansi, mulai IT dan sebagainya, kreatif, inovatif, ya. Jual dagingnya itu ala Korea, barbecue Korea yang sekarang lagi hits, ya. Fokusnya daging slice untuk barbecue, jual sausnya juga, daging dari Jakarta kemudian dipotong sendiri, daging lain halal juga diperiksa. Ownernya punya dana besar sehingga peran BMT mudah untuk ekspansinya itu tidak terlalu besar. Nah, mari kita lihat profitnya 3,8 ini dalam waktu 2 bulan ya. Dalam waktu 2 bulan BMT itu ngasih 10 juta. Kemudian profitnya 3 juta, ya. Sehingga BMT muda itu negosiasinya itu dari 26% dapatnya 1 juta. Sehingga apa? 1 juta ini dalam 2 bulan, ya, itu setara dengan 10% untuk 2 bulan. Kalau 10% untuk 2 bulan, ya, 10% itu per 2 bulan. Biasanya kalau keuntungan itu ngitungnya adalah dalam 1 tahun. Misalnya yang ini tadi, yang ini itu 5% dalam tahunan. Jadi ini 1 juta ini, ya, itu dibagi 20 juta. 20 juta itu kan apa namanya, pembiayaannya itu sama dengan 5%, ya, per tahun. Nah, kalau yang ini 1 jutanya ini, tapi dalam 10 juta untuk 2 bulan. Berarti kalau misalnya dikalikan 6 untuk supaya 12 bulan, supaya 1 tahun, maka dikalikan 60% per tahun. Jadi BMT itu menerapkan mudharabah itu kalau memang bisnisnya lagi jatuh, ya. Ini lihat, bisnisnya kan lagi jatuh, kena COVID, ya. Sehingga menurun, ya, cuma ratusan ribu keuntungan 1 bulan, ya, maka BMT-nya juga dapat keuntungan yang sedikit, ya, dapat keuntungan yang sedikit. Berapa keuntungannya? 1 juta atau setara dengan 5% setahun. Tapi bisnis yang lain ketika COVID itu kemudian orang cenderungnya adalah kemudian beli online seperti daging ini, maka daging ini keuntungannya besar, ya. Dengan keuntungannya besar, yang ini sudah ditetapkan di awal. 26%, 74% itu sudah diterapkan di awal, sehingga kemudian dapatnya adalah semacam ini, ya, 10% per 2 bulan. Jadi kalau nisbah bagi hasil itu sudah diterapkan di awal, seperti ini, ya, 12%, 88. Kok ini kenapa Pak kok 12% 88, sedangkan yang meat shop ini mana tadi ya? Ini 26 sama 74. Nah, itu adalah negosiasi di awal. Jadi BMT tahu ketika bisnis pakaian, ya, itu keadaannya kurang bagus dan melihat profilnya seperti itu diturunkan. Tapi kemudian ketika bisnisnya itu adalah online yang sekarang sedang marak dan BMT tahu bahwa prospeknya itu lebih ada pada bisnis online ini, maka BMT negosiasinya minta lebih besar. Nah, persentasenya ini fix di awal, tinggal nanti keuntungannya berapa, ya, kemudian dibagi berapa. Nah, keuntungannya berapa, nominalnya berapa, nanti kemudian disetarakan dalam 1 tahun dapatnya 60%. Ya, nah, oke, itu hanya sekedar gambaran saja, ya. Nah, ini adalah yang tadi ya,
daging tadi. Nah, itu adalah, nah ini mari kita lihat pelajaran dari 2 kasus. Garmen tadi, ya Kanvas Garmen itu menerima 20 juta dari BMT. Negosiasinya di awal sebelum pembiayaan itu 12% sama 88% dari net profit. Keuntungannya itu setara 5% setahun. Nggak ada masalah BMT-nya. Ya. Meat Shop itu menerima 10 juta dari BMT. BMT Garmen melihat bahwa ini bukan Garmen ya, ini Meat Shop ini. Yang kedua ini Meat Shop. Ya. BMT melihat bahwa Meat Shop ini lebih prospek. Karena sekarang sedang zamannya online, maka BMT negosiasinya minta 26%. Dan salah satu yang menarik di sini adalah ketika kemudian BMT itu menjelaskan kepada Meat Shop ini bahwa mereka itu menerima dana pembiayaan 10 juta ini, itu adalah dari uang wakaf uang. Maka kemudian Meat Shop sendiri yang kemudian negosiasinya itu ingin membantu BMT. Sehingga kemudian dia rela untuk memberikan porsi, Meat Shop ini rela untuk memberikan porsi yang lebih, sehingga hasil akhirnya adalah 26%. Nah, itu justru seperti itu. Jadi Meat Shop-nya yang kemudian, oh ini dari wakaf ya, oke lah. Kalau gitu lebih tinggi aja BMT-nya, akhirnya 26. Sebelumnya lebih rendah. Sebelumnya Meat Shop-nya itu ingin untung tinggi, tapi kemudian tahu bahwa ini adalah untuk wakaf, ada kemudian mauquf alai yang dibantu, maka Meat Shop ini rela untuk memberikan porsi lebih tinggi lagi untuk BMT. Makanya setaranya adalah seperti ini. Oke, siapa yang ada pertanyaan? Silakan tentang ini maupun tentang yang lainnya. Silakan Anda buka mic, terus kemudian Anda tanya. Kenapa saya ceritakan ini? Ini adalah contoh tentang PLS yang disebutkan oleh Umar Syafra tadi. Bahwa yang menggerakkan kita untuk bisa money demand, ya, itu bukan interest. Bukan interest rate. Kalau tadi interest rate kan yang tadi Keynes sama Friedman tadi, ya. Tetapi yang menggerakkan kita untuk terkait sama money demand itu adalah bisnis, dan bisnis itu bukan interest rate-nya, tetapi adalah profit loss sharing-nya, ya. Profit loss sharing-nya yang kemudian harus menjadi hal yang membuat orang itu berpikir mau pegang uang atau mau invest di profit loss sharing. Semakin banyak ekspektasi return-nya, ya, dari profit loss sharing tersebut, maka seorang muslim, ya, dalam konteks money demand Islamik itu cenderung untuk invest di sana dan dia tidak pegang uang. Apalagi kalau kemudian ketika PLS itu profit loss sharing-nya itu adalah untuk UMKM seperti ini, ya. Bayangkan ya, UMKM seperti ini, mereka UMKM seperti ini ngasihnya loh, BMT cuma ngasih 20 juta, 10 juta, ya. Bayangkan kalau bank-bank yang besar-besar itu, ya, itu ngasihnya itu 50 miliar, 100 miliar. 20 juta kan nggak ada apa-apanya, kecil sekali, ya. Tapi dari 20 juta BMT ini, ya, kepada garmen, industri garmen, yang kemudian ngambil dari cash wakaf, ya, keuntungannya itu untuk mauquf alai, keuntungannya itu adalah untuk guru-guru ngaji, terus kemudian untuk renovasi masjid, untuk ibu-ibu, nenek-nenek yang kemudian ditinggal keluarganya dan sebagainya, ya. Jadi indah sekali. Jadi dari UMKM yang gajinya tidak terlalu besar, pendapatannya ya biasa-biasa saja, untuk mereka yang sedang kekurangan. Ini luar biasa, ya. Nah ini, nisbah tetap nominal berubah. Ketika bisnis turun seperti garmen tadi, BMT menerima bagi hasil yang rendah, 1 juta atau 5% per tahun. Ketika bisnis bagus, Meat Shop, BMT menerima bagi hasil yang tinggi, ya. Pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan akan sama-sama mengalami hal yang sama. Jadi ketika sama-sama untung, sama-sama rugi. Jadi BMT sama pebisnis itu berada pada posisi yang sama. Gitu, ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Jadi Anda kalau ingat pelajaran yang minggu lalu, 2 minggu lalu ya, kaitannya dengan determinant of money supply, ya, yang kemudian kita pelajari juga bagaimana Prof. Kamil menjelaskan tentang money creation, ya. Di situ kan terlihat bahwa yang di textbook Frederick Miskin itu ketika reserve requirement 10%, uang dari Federal Reserve itu 100, maka money in circulation itu bisa menjadi 1000. Kenapa? 1/10% kali 100 itu jadinya 1000. Berlipat 10 kali lipat. Ya. Kenapa? Karena ada orang memasukkan dana, pada saat yang sama orang bisa menggunakan dan bisa memberikan pembiayaan pada orang lain, pada saat yang sama orang lain itu bisa mengambil. Dan itulah kemudian kalau bahasanya Prof. Kamil itu creation out of thin air, ya. Jadi itu hanya perlakuan akuntansi saja untuk kemudian menciptakan loan. Tapi di modelnya yang Prof. Kamil itu Anda akan lihat bahwa ketika orang itu naruh uang, ya, maka uang itu nggak bisa diambil. Uang itu nggak bisa diambil sampai proyeknya selesai. Nah, itulah yang kemudian tidak menyebabkan uang itu berjumlah banyak nanti di masyarakat. Kenapa? Kalau uang berjumlah banyak di masyarakat, maka yang akan terjadi adalah inflasi. Ya, sehingga perlu untuk kemudian dalam bahasanya Umar Chapra, money supply itu which is adequate to finance the potential growth in output. Kalau uang itu terlalu banyak, nanti akan inflasi. Ya, kalau uang itu cukup, maka stable price itu akan stable. Coba Anda buka mic atau Anda jawab di chat ya. Saya lupa, dulu tuh saya pernah ngasih contoh Anda soal ini enggak, kalau Anda dihadapkan pada 2 pilihan, ya, hujan uang atau hujan air, Anda pilih yang mana? Saya pernah ngomongin seperti itu apa enggak? Coba pernah, Anda. Pak. Pernah kan? Nah, ya. Anda masih ingat jawabannya apa? Mending hujan air. Nah, betul, adalah kenapa hujan air Anda lebih kepingin tidak hujan uang? Karena Ya. Silakan, kalau hujan uang itu ya Pak, karena kalau hujan uang itu kan nanti berarti tetangga kita juga dapat. Nah, terus misalnya tetangganya itu petani karena dia udah punya uang, jadi dia berhenti buat bertani. Akhirnya kita kayak kehabisan stok beras gitu, Pak. Oke. Teruskan. Itu sudah benar. Terus kalau misalnya kehabisan stok beras, akhirnya kita kayak minta ke petani gitu kan, tolong dong itu beli. Baru dia bilang, aku nggak mau, aku udah banyak uang gitu. Baru akhirnya kita minta dengan harga yang lebih mahal lagi gitu, Pak. Iya, persis adalah. Jadi itu kenapa? Karena jumlah uang beredarnya terlalu banyak. Sehingga apa? Sehingga petani tadi itu tidak mau bertani, sehingga kompensasinya kalau memaksa dia mau bertani supaya menghasilkan beras untuk kita, kompensasinya adalah dengan harga yang sangat mahal. Jadi kita harus mengeluarkan, oke Pak, 1 kilo 1 miliar. Nah, padahal harganya 1 kilo itu cuma 100.000 kalau harga normal. Tapi karena uang terlalu banyak, yang kemudian 1 kilo yang dihargai 1 miliar, baru kemudian petani itu mau untuk melakukan bertani tersebut. Nah, itulah yang kemudian kenapa kita itu mending hujan air gitu ya. Atau alternatifnya adalah hujan uangnya diarahkan ke rumah kita saja, tidak orang lain. Nah, itu baru kita mau seperti itu ya. Oke. Jadi saya lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, ini saya lanjutkan. Umar Chapra. Jadi pembahasan tentang money demand itu saya cari literatur itu banyak yang diungkapkan oleh Umar Chapra. Ya. Dan menarik sebetulnya yang dikatakan Umar Chapra itu. Beliau itu
bekerja sangat lama di perbankan Sabah ya, sama Saudi Arabian Monetary Authority. Jadi seperti bank sentralnya di Arab Saudi sana. Jadi dia tahu persis tentang inflasi itu bagaimana dan sebagainya itu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi tadi di awal Umar Sabra mengatakan bahwa interest itu bukan menjadi salah satu faktor dalam Islamic economy ya untuk terkait dengan demand for money. Kemudian apa yang kemudian harus kita pelajari dalam Islamic demand for money? Umar Sabra kemudian mengatakan ada 3 hal yang perlu dipelajari, ya, yaitu pertama adalah value and institution play a crucial role in particularly all aspect of human life, ya. Jadi dia mengatakan begini, value and institutions, ya. Kalau tadi kita bicara tentang yang konvensional, baik itu tiga-tiganya ya, Fisher, Keynes maupun Friedman, itu kan ada entitas yang terlibat, ada bank sentral, ya, ada perbankan umum, ya, ketika kita bicara tentang money itu mau didepositokan atau dipegang, atau juga capital market, ya. Capital market ini pasar modal. Pasar modal ini yang mengeluarkan bonds. Ya, bonds itu bagian dari pasar modal. Nah, itu adalah institutions. Value itu adalah nilai, ya, nilai yang filosofi, nilai yang ada pada institutions. Itu yang menjadi penting, play a crucial role in practically all aspect of human life. Ya, institution ya, kita ada institusi perbankan, ya, perbankan apapun perbankan di mana-mana ya. Saya bicara tidak hanya di Indonesia ya, tetapi perbankan secara umum lah. Perbankan itu ketika memutuskan bisnis ini layak atau tidak layak dibiayai, itu kan pada umumnya ya, itu melihat dari kemampuan pebisnisnya itu untuk membayar balik. Ya, oh bisnisnya ini dilihat kolateralnya, jaminannya, kemudian dilihat prospek bisnisnya dan lain sebagainya. Oke, ini bisnis ini mampu. Kemudian akhirnya bank membiayai, melakukan pemberian kredit kepada bisnis tersebut. Ya, tapi kan mereka tidak, bank itu tidak melihat apakah barang yang diproduksi itu akan penting untuk manusia, gitu. Ya, apakah barang-barang itu yang diproduksi itu nanti bisa merusak kesehatan misalnya, ya, bagi manusia, masyarakat umum, ya, misalnya buat produk-produk yang kemudian merusak kesehatan, atau perusahaan-perusahaan PT gitu ya yang memproduksi jasa gitu ya, pembuatan film misalnya, ya, pembuatan film, tapi film yang dibuat ini nuansa hiburannya itu dominan sekali dan edukasinya sangat kecil sekali, dan nuansa hiburannya itu berpotensi melanggar norma-norma agama dan sebagainya itu. Itu kalau di perbankan konvensional kan nggak dilihat, ya, nggak dilihat. Yang penting itu bisnisnya bagus, prospek, mampu bayar, sudah dikasih pembiayaan. Tapi kalau dalam Islamic economics, ya dilihat dulu dia mau produksi apa. Apa yang dia produksi itu akan menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat atau tidak. Seperti tadi yang saya bilang, kalau PT itu PT pembuatan film, kalau misalnya filmnya yang dibuat itu adalah film cerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah, cerita tentang nilai-nilai suatu drama yang di situ penuh dengan nilai-nilai keimanan sehingga orang itu tambah bertakwa, penuh dengan nilai-nilai peradaban yang sehingga orang itu kemudian bisa menjadi lebih baik lah ya, yang kemudian unsur entertainmentnya, hiburannya itu sangat islami dan sebagainya, itu saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian memproduksi film-filmnya itu film yang kemudian menyebabkan ya orang itu mudah misalnya ya, film yang kemudian film kekerasan misalnya, ya, terus kemudian
film kekerasan itu dilihat banyak orang, dan akhirnya orang lain itu melakukan kekerasan kepada masyarakat. Nah, ini kan sebenarnya siapa yang disalahkan? Ya salahkan ya perusahaan film itu. Kenapa kok kemudian memproduksi sesuatu film yang kemudian malah memberitahukan hal-hal itu kepada masyarakat. Nah, ini yang kemudian makanya di sini value and institution itu very important menurut Umar Chapra, ya. Ini kaitannya sama nanti money demand, ya. Memang sangat jauh sekali, tetapi Umar Chapra itu dia selalu membahasnya itu dari root causes, ya. Root causes ini akar permasalahannya, sehingga kemudian yang di atasnya nanti akan bisa menyesuaikan, ya. Jadi dia mengatakan value and institution itu play important roles, gitu ya, untuk alokasi resource dan sebagainya. Nah,